Kenapa baru tahu sekarang? Terkuak sudah alasan yang sebenarnya mengapa Megawati tidak laga memperpanjang kontrak bersama Red Sparks dan kembali bermain di Liga Voli Korea. Tidak memperpanjang kontrak di Red Sparks dengan alasan ibunya sakit, tapi ternyata bukan itu alasan yang sebenarnya Megawati meninggalkan Red Sparks. Ada fakta mencengangkan yang membuat Megawati enggan kembali berkarir di Liga Voli Korea. Yoon Hae Seon selaku sahabat Megawati saat di Red Sparks membeberkan penyebab sebenarnya mengapa Megawati tidak perpanjang kontraknya di Red Sparks. Yew mengungkapkan jika alasan Megawati untuk merawat ibunya karena sedang sakit itu semuanya bohong. Sembari menangis, Yew mengatakan jika itu hanya alasan Mega untuk menutupi apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Mega. Dan sebenarnya apa yang telah terjadi sampai Megawati menutupi semuanya. Begini kronologi lengkapnya. 이런 기록을 세울 수 있어서 그냥 모든 공격수들한테 너무 고맙고 또 제가 토스를 할 수 있었던 건 잡아주는 사람들이 잘 잡아줬기에 토스를 할 수 있었던 것 같아서 다 고맙고 Kepergian Megawati Hangestri dari Liga Voli Korea ternyata sampai saat ini masih menyisakan kenangan. Pasalnya, Mega sudah 2 musim bermain di Liga Voli Korea dengan sejumlah rekor demi rekor dan bahkan namanya pun sampai menjadi pembahasan media-media di Korea. Dikenal sebagai salah satu pemain voli terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Megawati diyakini meninggalkan kontrak bernilai besar di Korea demi memilih melanjutkan karir di tanah air. Dan saat ini, Megawati tengah bersiap untuk memperkuat klub tanah air dan akan kembali menghiasi Proliga bersama klub Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Bahkan, nama Megawati Hangestri Pratiwi pun sudah tercantum dalam daftar nama pemain Petrokimia Gresik untuk babak Final Four Proliga 2025. Petrokimia Gresik berkomitmen untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pemain. Stay tune ya guys untuk kita dukung bersama Megawati bergabung bersama kami. Tulis Petrokimia Gresik dikutip dari akun Instagram resminya. Saat ini Megawati tengah menjalani proses pemulihan cedera setelah menjalani pemeriksaan MRI. Kondisinya terus dipantau oleh tim medis dan keikutsertaannya dalam pertandingan akan disesuaikan dengan rekomendasi medis. Megawati mengaku senang bisa bermain bersama GPPI atau Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang konsisten tampil dalam Proliga 2025. Apalagi GPPI merupakan tim tempat Megawati meniti karir voli di awal. Selain itu, home base GPPI tidak jauh dari Jember, sehingga ia bisa lebih dekat dengan sang ibunda. Untuk itu, dalam seri mendatang, Megawati memastikan akan bermain optimal bersama GPPI sehingga memberikan hasil terbaik. Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bergabung bersama GPPI. Semoga saya bisa memberikan performa terbaik, ujar Megawati Hangestri. Laga Final Four Proliga 2025 akan digelar tanggal 17 April sampai 4 Mei di 3 tempat, yaitu Kediri, Solo, dan Semarang. Dalam seri di Kediri, Megawati dan kolega akan menghadapi Jakarta Popsivo Polwan tanggal 18 April dan melawan Jakarta Pertamina Enduro pada 19 April. Selanjutnya, di Semarang tanggal 24 April, JPPI akan menghadapi Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan tanggal 26 April. Terakhir di Final Four Seri Solo, JPPI menghadapi Jakarta Pertamina Enduro tanggal 2 Mei dan Jakarta Electric PLN tanggal 3 Mei. Grand Final Proliga 2025 bakal digelar 10 dan 11 Mei di Yogyakarta. Dengan bergabungnya Megawati ke klub Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, banyak yang bertanya, berapakah gaji yang diterima Megawati di klub tersebut? Ya, meski belum ada rincian resmi soal kontraknya di klub Indonesia, PBVSI memiliki pedoman kisaran gaji atlet voli profesional yang bisa menjadi acuan. Berdasarkan regulasi PBVSI, gaji pemain ditentukan berdasarkan level dan prestasi. Pemain pemula umumnya menerima 4 hingga 6 juta rupiah per bulan. Sementara pemain level nasional berada di kisaran 7 sampai 15 juta rupiah. Untuk atlet berprestasi internasional, gajinya berada di rentang 15 hingga 25 juta rupiah per bulan.
Sedangkan bintang utama di klub besar seperti Megawati diperkirakan digaji antara 75 juta hingga 125 juta rupiah per bulan. Melihat reputasi Megawati sebagai top scorer di Red Sparks, performa stabilnya di 2 musim terakhir, serta popularitasnya di kalangan pecinta voli, ia hampir pasti masuk kategori tertinggi tersebut. Artinya, meskipun gajinya di Indonesia lebih rendah dari kontraknya di Korea Selatan, angka yang ia terima tetap terbilang sangat tinggi untuk standar liga domestik. Langkah Megawati juga memberi inspirasi bagi atlet muda bahwa karir luar negeri bukan satu-satunya indikator kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa pencapaian di dalam negeri tetap bisa bernilai tinggi selama ditopang oleh dedikasi, prestasi, dan pilihan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi. Di samping itu, usai Megawati yang tak lagi melanjutkan karirnya di Korea, pemerintah Kabupaten Jember langsung menyambut hangat kedatangan Megawati. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Jember dan jajaran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, perjuangan, dan prestasi Megawati di dunia olahraga, khususnya bola voli. Keberhasilan Megawati membawa nama harum Indonesia sekaligus menjadikan Jember dikenal di panggung internasional, merupakan kebanggaan yang tidak ternilai bagi masyarakat Jember. Dalam pertemuannya dengan Bupati Jember Muhammad Fawaid, Megawati menyampaikan janji khusus. Janji ini mencerminkan kedekatan emosional Megawati dengan tanah kelahirannya dan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan olahraga di Jember. "Saya akan selalu pulang ke Jember," kata Megawati saat berjumpa Bupati Jember. Kepulangan Megawati Hangestri Pertiwi ke Jember bukan hanya soal nostalgia, tetapi menjadi sumber semangat dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Janji sederhananya kepada Bupati Jember menjadi harapan dan doa bersama agar Jember senantiasa menjadi rumah yang ramah dan membanggakan bagi putra-putri terbaiknya. Megawati juga menyampaikan harapannya agar pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Cabang Jember melakukan pembinaan yang lebih serius terhadap atlet muda. Di sisi berbeda, kepulangan Megawati ke Indonesia dan tak lagi melanjutkan karirnya di Korea, sebenarnya banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut. Namun Mega beralasan jika ia ingin dekat dengan ibunya karena sudah 2 tahun dia berpisah dengan keluarga. Akan tetapi, ternyata bukan itulah alasan yang sebenarnya Mega tak lagi bermain di Liga Voli Korea. Baru-baru ini, sahabat Megawati di Red Sparks, Yeum Hye Seon, mengungkapkan fakta mengejutkan soal alasan sesungguhnya mengapa Mega tak lagi ingin bermain di Liga Voli Korea. Yeum Hye Seon selaku pemain yang paling dekat dengan Megawati justru mengungkapkan jika Megawati tak lagi memperpanjang kontraknya karena dia merasa tak mendapat perlakuan adil dari Kovo. Seusai final kemarin, dia dan timnya seperti mendapat perlakuan curang dari Kovo, yang dimana dalam regulasi final kemarin, Kovo seperti menganaktirikan timnya dan justru menguntungkan Pink Spiders. Yang dimana dalam regulasi Best of 5, Pink Spiders justru mendapat kesempatan 3 kali kandang yang seharusnya di game kelima seharusnya dilakukan di tempat netral. Saya adalah orang yang paling dekat dengan Megawati di tim Red Sparks. Dia selalu curhat kepada saya saat ada masalah. Sebenarnya, awalnya Mega ingin memperpanjang kontrak di Red Sparks. Namun selepas final kemarin, dia seperti mendapat perlakuan curang dari Kovo yang dimana regulasi di final justru lebih menguntungkan Pink Spiders. Tapi Mega menutupi hal itu dan dia beralasan jika tak ingin memperpanjang kontrak karena merawat ibunya. "Saya sangat sedih jika mengingat hal itu," ucap Yeum Hye Seon dikutip dari SBS Sports. Oh ternyata ini alasan yang sesungguhnya mengapa Mega pulang ke Indonesia. Benar-benar negeri drama. Padahal saya sendiri yakin jika Mega akan meraih juara, andaikan dia kembali bermain di Red Sparks di musim yang akan datang,